Usah pikirin kita bingung, saya bingung sama teman-teman yang tidak sepemahaman. Kenapa kalian hina saya? Kenapa kalian caci maki saya karena saya merayakan maulidnya Nabi Muhammad? Kenapa emang saya nggak boleh girang dengan kelahiran Nabi Muhammad? Bukan saya nyuruh, bukan Habib yang nyuruh, bukan. Siapa nyuruh? Allah. Bulan Rabiul Awal pada sumpah. Di bulan kelahiran Nabi Muhammad bisa-bisanya hati kita sumpah. Bisa-bisanya kita mendem, bisa-bisanya. Demi Allah kalau di bulan Rabiul Awal aja kita udah sumpah, gimana dengan bulan yang lain? Langsak ente. Asli langsak. Abu Lahab yang jelas nempatin pertama tuh neraka jahanam gara-gara girang sama bulan kelahirannya Nabi. Allah kasih kemuliaan hari Senin liburan siksaannya. Ini kita umat Nabi Muhammad. Di bulan Rabiul Awal harusnya bulan kita lebih banyak baca salawat. Sengaja majlis malam satu aneh bikin rutin seminggu sekali. Dari waktu ke waktu kita bilang sama Ustaz Ahmad, kita bilang sama Ustaz Muhammad, kita bilang sama Ustaz Surya, sama para asatidz yang lainnya. Tolong di malam satu ceritain tentang baginda Nabi Muhammad. Kita pengen tahu syariat Nabi Muhammad gimana, kita mau cinta, kita kagak kenal. Kira-kira kita kenal apa enggak? Ini hati kita bulan Rabiul Awal girang apa enggak? Dusta ente. Orang yang kagak senang sama bulan kelahiran Nabi Muhammad tadi udah dibilang sama Ustaz Ahmad cuma iblis. Mau ada di golongan siapa kita? Senangin hati, girangin hati. Seluruh batu, hewan, tumbuhan semuanya gembira menyambut riang bulan kelahiran Habibina Maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bahkan seekor ontanya aja Halimah Sa'diyah yang tadinya kurus kering, gak ada air susunya sama sekali, berkah Nabi Muhammad gemuk itu onta. Kambingnya Halimah Sa'diyah ini belum diutus jadi Nabi, bahkan dari masih masa bayinya Rasulullah. Ini Halimah Sa'diyah punya 2 ekor kambing, punya sepasang ekor kambing yang kurus. Sehingga dimana ketika datang Nabi Muhammad ke rumah Halimah Sa'diyah, Allah berikan keberkahan langsung gemuk itu kambing dan berkembang biak luar biasa. Gimana dengan orang yang dalam hatinya ada Nabi Muhammad? Gimana dengan orang yang dalam lisannya selalu senantiasa bergetar salawat kepada baginda Nabi Muhammad? Hadirin, kemana aja kita? Udah sampai mana kita kenal sama Nabi? Harusnya kita bersyukur, ya Allah. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan umur, dikasih kesempatan sehat, sehingga sama kita dapat berjumpa di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Dikasih kesempatan kita, Allah tahu setahun yang lalu kita udah jauh dari Nabi, nggak ada syariat Nabi yang kita kerjakan, nggak ada sunnah Nabi yang kita hidupkan. Diberikan kesempatan panjang umur, sehat walafiat biar engkau sampai di bulan Rabiul Awal mempelajari tentang akhlak Nabi, adab Nabi, syariat Nabi, sunnah Nabi, supaya kita bisa kumpul sama Nabi. Maka sia-sia rugi orang yang baca salawat doang amak tapi nggak kenal sama Nabi, cuma bikin capek badan, cuma bikin capek mulut. Salawat doang tapi nggak kenal sama kemuliaan Nabi, nggak kenal tentang keagungan Nabi Muhammad. Jauh sama orang yang kenal sama keagungan Nabi Muhammad, jauh gitu, jauh. Makanya Allah mengatakan, Allah bilang, apapun yang dibawa sama Nabi, yang dikasih sama Rasulullah, terima, ambil. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah, jauhin, tinggalin. Kita makan kagak. Makanya orang yang kagak kenal sama Nabi, ingkar, bongkar, maksiat, dosa, durhaka sama Nabi Muhammad. Gak kenal. Ente tahu Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pertama kali Nabi datang dari kota Mekah sampai ke kota Madinah, di saat seluruh penduduk kota Madinah, yang saat itu baru 70% dari orang Yahudi yang iman sama Nabi Muhammad, itu semuanya rebutan berbondong-bondong pengen jadiin rumahnya sebagai tempat tinggal Nabi Muhammad. Sehingga mereka menawarkan, ya Rasulullah, tinggallah di rumah saya. Karena Nabi pindah dari kota Mekah ke Madinah, Nabi nggak bawa harta, Nabi nggak bawa uang, Nabi nggak punya rumah, Nabi nggak punya tanah. Yang Nabi bawa adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Islam yang sampai saat ini bisa kita rasakan.
Semuanya nawarin, ya Rasulullah tinggal di rumah saya, ya Rasulullah di rumah saya saja, ya Rasulullah di rumah saya saja ya Rasulullah. Tapi demi Allah Nabi Muhammad tidak memilih satupun rumah di antara mereka semua yang menawarkannya kepada Rasulullah. Adab Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad. Rasulullah khawatir kalau seandainya Rasulullah yang milih, nanti rumah yang kagak dipilih pada kecemburu. Sehingga apa dikatakan oleh Rasul, biarkan ontak saya yang memilih, dia bakal tinggal di mana, biarin ontak yang milih. Itu Nabi punya ontak, biarin suruh jalan milih di mana ontak saya duduk, di situ saya akan tinggal, kata Nabi Muhammad. Allah. Siapa yang bisa merayu ontak? Siapa? Sehingga para sahabat berbondong-bondong, saat itu orang Madinah berbondong-bondong memegang tali kekang ontaknya Nabi Muhammad untuk dibawa ke rumahnya. Tapi apa kata Nabi? Lepasin. Biarin ontak saya udah dikasih wahyu, dia tahu di mana saya akan tinggal. Sehingga duduklah ontak tersebut di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itu orang bukan kaya, hadirin. Abu Ayyub Al-Ansari orang yang sederhana, bukan rumah yang mewah, nggak punya pangkat jabatan kekuasaan yang hebat, enggak. Tapi bagaimana kecintaan Abu Ayyub Al-Ansari kepada Nabi Muhammad? Allah. Sehingga Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, demi Allah, tidaklah aku makan setiap hari bersama dengan anak dan istriku, melainkan yang aku makan adalah makanan bekas Nabi Muhammad. Allah. Semua anak istrinya Abu Ayyub Al-Ansari nungguin. Selalu setiap hari pagi, siang, malam nyiapin makan buat Nabi, ditaruh di wadah nampan, ditaruh dikasih sama Rasulullah. Nanti kalau Rasulullah udah selesai makan kan kelihatan tuh mana nasi yang bekas dicomot sama Rasulullah. Itu anak istri, hadirin, berserta suaminya, keluarga Abu Ayyub Al-Ansari rebutan bekas tangannya Nabi Muhammad. Allah. Hingga sampai di suatu malam Abu Ayyub Al-Ansari tidak menemui bekas makanan Nabi Muhammad. Ketika selesai ditawarkan diberikan makanan, ternyata nasinya masih utuh, nggak ada bekas sentuhan sama sekali. Sehingga Abu Ayyub Al-Ansari khawatir, dia kaget, dia katakan kepada istrinya, wahai istriku, bagaimana ini? Sepertinya Rasulullah tidak makan malam ini. Apakah tidak enak makanannya? Apakah ada yang salah dengan makanannya? Bagaimana ini? Khawatir Abu Ayyub Al-Ansari, nggak bisa tidur, hadirin. Takut bahwa malam itu Rasulullah tidak makan, menahan lapar karena tidak ada bekas sentuhan makanan baginda Maulana Muhammad. Allah. Semalaman nggak bisa tidur, akhirnya besoknya ditanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, semalam aku melihat tidak ada bekas makanan darimu ya Rasulullah, apa ada yang salah dengan makanannya wahai Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Ketahuilah di dalam makanan tersebut terdapat bawang yang dimana saya tidak memakannya. Kalau kalian boleh makan, kalau kalian boleh, bukan haram, enggak haram, boleh kalian makan, tapi saya tidak memakannya karena saya berbicara tidak seperti kalian berbicara. Saya berbicara untuk mulut saya gunakan untuk munajat kepada Sang Rabbul Alamin. Saya gunakan lisan kita untuk berbicara dengan Jibril alaihi salatu wasalam. Maka saya tidak memakan daripada bawang putih tersebut. Tapi kalau kalian nggak apa-apa, kalian makan. Tapi apa Abu Ayyub Al-Ansari saking cintanya kepada Nabi Muhammad, Allah. dia katakan kepada istrinya, wahai istriku, demi Allah, mulai hari ini tidak akan pernah ada lagi bawang putih di dalam rumah kita. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Perihal bawang doang diikutin. Sebab apa? Kenal cinta. Kalah gitu ya sama orang-orang Yahudi. Ingkar gitu. Jauh gitu dari syariat, jauh. Makanya bulan Rabiul Awal jadikan sebagai media, jadikan sebagai solusi panggung-panggung Nabi Muhammad. Semua orang bergembira menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad. Karena itulah waktunya untuk kita mendekatkan kepada Nabi Muhammad. Kita yang lupa dari sunnah, lupa dari syariat, lupa dari akhlak, lupa dari adab, lupa dari bakti kepada orang tua. Saat inilah bulan Rabiul Awal untuk kembali kita merestart diri kita, hadirin. Gak usah pikirin kita bingung, saya bingung sama teman-teman yang tidak sepemahaman. Kenapa kalian hina saya? Kenapa kalian caci maki saya karena saya merayakan maulid Nabi Muhammad? Kenapa emang saya nggak boleh girang dengan kelahiran Nabi Muhammad? Bukan saya nyuruh, bukan Habib yang nyuruh, bukan. Siapa yang nyuruh? Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika fayafrahu. Hei, ungkapkanlah, katakanlah, tunjukkanlah, ekspresikanlah dengan berkat rahmat dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kalian, bergembiralah kalian semuanya. Demi Allah, nggak ada rahmat yang lebih besar melainkan Nabi Muhammad. Allah. Yang anin doa talbis, buat tadlis, min iblis, buat hibil khatif. Pandunan ta'alim walidin Nabi kharja di ta'sis. Hei kalian yang salah dalam pemahaman, hei kalian yang salah dalam keilmuan, di mana pemahaman kalian, keilmuan kalian datangnya dari iblis.
Kalian mengatakan kami yang duduk berkumpul membaca maulid Nabi keluar dari agama Allah yang mulia. Demi Allah, inilah kenikmatan. Inilah kenikmatan yang hakiki kita memuliakan Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Ambil kabar, orang yang memuliakan Nabi pasti akan dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad manusia biasa, nggak perlulah dimuliakan. Nabi Muhammad manusia biasa kok, nggak perlu diistimewakan. Ngapain berdiri-diri makhluk diam, ucapin salam biasa aja. Betul, Nabi Muhammad manusia biasa. Muhammadun basyarul lakal basyar, bal huwa yahmud baina hajar. Nabi Muhammad manusia, hadirin, nggak kayak kita. Nabi Muhammad berumah tangga, kita juga berumah tangga. Tapi beda, kita dengan Nabi Muhammad beda. Tadi udah diceritain sama Ustaz Ahmad. Kita keringetan, Nabi Muhammad juga keringetan, tapi keringetnya Nabi beda. Kagak kayak keringet kita. Keringet Nabi dijadiin parfum. Keringet Nabi dijadiin wewangian. Bukan cuma orang yang make dari keringet Nabi yang merasakan harum yang luar biasa, tapi seluruh penduduk kota Madinah mencium daripada harumnya keringat baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Ketika Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, saya datang jangan berdiri, udah duduk aja, saya manusia biasa seperti Anda. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, karena setiap Rasulullah datang seluruh sahabat berdiri berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Maka Nabi mengatakan, gak usah berdiri, gak usah berdiri, saya juga manusia, gak usah berdiri, duduk aja, duduk. Maka ketika suatu saat Rasul datang ke dalam masjid, seluruh para sahabat yang sudah menanti kehadiran Rasulullah semuanya duduk kecuali Sayyidina Hasan bin Sabit. Apa Sayyidina Hasan bin Sabit mengatakan? Maka para sahabat bingung. Rasulullah langsung memandang kepada Sayyidina Hasan bin Sabit, karena seluruh para sahabat pada duduk kecuali Sayyidina Hasan bin Sabit yang berdiri. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit? Ya milil azizi aliyya fardun wa tarkul fardun laisa sagib. Ajitu liman angul ya rohata jamal walayah. Saya berdiri menyambut manusia yang indah, wajah yang tampan ini, badan yang penuh wibawa ini, wajah yang bercahaya ini. Saya berdiri menyambut kedatangan manusia mulia ini, suatu kewajiban bagi saya. Maka saya heran kepada orang-orang yang punya akal, orang-orang yang mengaku pintar, yang punya hati, melihat pemandangan yang indah seperti ini, dia tidak berdiri. Saya heran kepada mereka. Maka kita menyampaikan salam penuh penghormatan kepada sang Nabi saat malam kiam dengan harapan agar kita termasuk daripada golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tunjukkan kita, membuktikan. Rabiul Awal jangan banyakin sumpah dong, jangan. Ngapain pada sumpah? Ngapain pada bete? Senengin hati kita dengan apapun caranya. Banyakin sholawatnya, banyakin sholat jamaahnya, banyakin baca Qur'annya, sedekahnya, baktinya sama orang tua, baktinya sama guru. Senengin, kalau bukan di bulan Rabiul Awal mau di bulan mana lagi ente? Karena kelahiran Nabi Muhammad adalah selamat bagi alam semesta. Gak usah dengerin orang di luar sana, gak usah dengerin. Gak usah dengerin. Suatu saat nanti, di saat saya mati dan Anda mati, kita akan tahu bagaimana kemuliaan orang-orang yang duduk di majelis Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nanti di saat kita telah wafat, kita bakal saksikan sendiri betapa mulianya lisan yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Kira-kira cinta nggak sama Nabi? Cinta apa enggak sama Nabi Muhammad? Mana buktinya? Buktiin dong. Jangan cinta-cinta dong, cinta-cinta dong. Semua orang juga bisa ngomong cinta dong. Tapi pelit. Cinta dong, tapi kagak kenal. Buktiin dong cintanya sama Rasulullah. Ayo tunjukin deh semua musola-musola, masjid-masjid setiap rumah mengadakan maulid Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Mengungkapkan kegembiraannya dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Begitu juga dengan kita nih, Majlis Liwaul Habib kapan maulidnya? Majlis Liwaul Habib? Hah? Majlis Liwaul Habib kapan maulidnya? Kapan maulidnya? 1 Desember. 31 Desember. Siap buktiin cintanya apa enggak? Siap buktiin cintanya apa enggak? Betul. Betul. Coba saya pengen tahu buktinya pakai apa? Ayo. Buktinya pakai apa? Ayo mau nyurutin kesenangan kita. Jangan deh lu sama Nabi pelit langsak lu. Bulan Rabiul Awal kagak nyumbang, gimana mau di bulan yang lain ya? Wajar, miskin aja sombong. Baru gaji 10 juta, 20 juta sebulan udah gak mau hadir majlis. Baru gaji 10 juta, 20 juta udah kagak mau nyumbang buat maulid. Belangsak. Kumpulin, senengin, girangin hati apa yang kita keluarkan buat Nabi. Bahkan dapat ganjarannya biar Nabi yang ganti biar Nabi.
Saya mendengar dari guru kami Habib Segaf Harun. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Ana asadul muzazin." Aku adalah orang yang paling pandai membalas suatu kebaikan. Kalau kalian berbuat baik kepada teman kalian, kalian berbuat baik kepada tetangga kalian, kepada sahabat kalian, kepada saudara kalian, kalau teman-teman kalian tidak bisa membalas kebaikan kalian, jangan takut. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan nyesal, Bu, jangan ngedumel, Bu, jangan. Kan biasanya mama ada tukang ngedumel mulu, bener gak? Bener gak? Lo giliran susah gue bantuin, giliran senang lupa lo sama gue lo. Biasanya ngedumel dia, nyesel dulu gue bantuin, tau gitu biar mampus kalian kelaparan. Jangan nyesel, jangan ngedumel. Fa'ana muzazin fil yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Karena nanti kebaikan kalian aku langsung yang akan membalasnya kontan di yaumul qiyamah, kata baginda Nabi Muhammad. Allah. Janji Sayyidina Muhammad. Allah. Itu kalau kita buat baik sama teman, sama tetangga, gimana kalau kita buat baik untuk mensukseskan acara maulidnya Nabi Muhammad? Allah. Kenapa Beb bikinnya 31 Desember kan mendingan ke Ancol nonton joget-jogetan? Kenapa Beb 31 Desember kan asyik nonton petasan di CBD sono, pinggir kali. Beb kok 31 Desember sih Beb? Itu kan waktu saya pas 12 malam tuh petasan naik itu kan pengen doa, mudah-mudahan cinta kita abadi, pret. Saya pengen jadikan desa Siang Sana sebagai desanya para pecinta Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. 31 Desember bukan tahun baru kita umat Nabi Muhammad. Bukan. Itu tahun baru mereka. Kita nggak mengganggu mereka, nggak mencaci maki mereka, nggak melarang mereka. Emang tahun barunya mereka, hari raya mereka, silakan mereka menjalankan, silakan, kita nggak ganggu, nggak. Tapi umat Nabi Muhammad jangan ikut merayakan. Umat Nabi Muhammad harus lebih bangga dengan panggung Sayyidina Muhammad. Jangan kalah sama kamu joget-jogetan. Makanya saya pengen yang mewah acara maulid. Kira-kira siap bantu apa enggak? Siap bantu apa enggak? Coba nih gue pengen nanya nih. Wah tuh Mang Indra tuh. Coba Mang Indra, Mang Indra. Mang Indra ini di juragan ini nih. Juragan Note. Oh pagar. Coba sini Mang Indra. Mang Indra sini maju Mang Indra. Sini maju. Apa teh dia? Kerjaannya apa teh? Usaha apa Mang Indra? Ranis. Mari Mang Indra. Mari. Lu jangan siap-siap aja lo. Gua tanya, gua panggil pada pucat lo. Ini Mang Indra mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya sini, mic-nya. Mang Indra, pegang. Sini Mang Indra, depan gua biar kelihatan. Mang Indra, di Maulid Habib Maulid tanggal berapa? Mang Indra, sini. Itu, bangun, biar kelihatan. Di Maulid Habib Maulid tanggal berapa? 31 Desember. Siap bantu apa enggak? Siap. Mau bantu apa ini? Ayo, mau kambing 1.500.000. Ayo. Apa? Mau kambing 1.500.000. Hah? Uang berapa duit? Biar langsung dicatat. Mang Adnan catat langsung Mang Adnan. Biar ingat Mang Adnan langsung catat. 31 Desember dari Mang Indra cuma berapa? 500.000, 1 juta apa kambing 1 ekor? Habis 3 hari langsung story ke Mang Adnan. Mang Adnan catat. Mang Indra 500.000. Deal, salaman. Fatihah. Qatalatin talih wal maktubi alaihim waladhdallin. Amin. Biar makin sukses teralis ya. Amin. Besok bikin pagar sono di planet Pluto sudah. Mang Dede bangun deh. Ini vokalis gua nih. Ayo bangun Mang. Lewal Habib tanggal berapa Mang? Kapan maulid Lewal Habib Mang? Siap bantu apa enggak Mang? Mau bantu apa? Mau kambing, mau beras, mau uang 1 juta, 2 juta, apa 300.000? Mau berapa? Biar catat, Mang Adnan catat, jangan sampai lupa itu. Catat, jangan sampai lupa. Insya Allah panjang umur nih. Udah nyumbang mau mati dah. Udah nyumbang lo. Berapa Mang? Terserah itu punya apa semua. Butuh dana 20 juta nih, baru masuk 500.000. Berapa? Mang Dede 1 juta, sama beras sekarung ya. Beras sekarung, catat Mang. Catat bukan direkam. Catat nanti. Mang Dede uang 1 juta, beras sekarung. Ayo siapa lagi? Mang Mul yang punya alat seluler. Mana Mang Mul? Sini Mang Mul, bukan main nih. Ini yang punya konter HP nih, mudah-mudahan bulan depan punya pabrik HP nih. Amin ya Allah ya Rabbal. Mic-nya mana? Kasih mic-nya. Mang Mul, tahu kita yang mau bikin maulid 31 Desember siap bantu maulid? Mau bantu berapa?
Mau bantu berapa? Mau 500.000, 1 juta, apa kambing 1 ekor, apa sertifikat tanah? Hah? Kambing, Kang, kambing. Wah, kambing. Kambing berapa ekor? Kambing 1 ekor. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Awas bohong itu ya. Ini kalau belum mati jangan dikubur dulu nih. Belum kambing soalnya. Angkatnya. Bang Dede beras 1 karung, uang 1 juta. Bang Mul kambing 1 ekor. Bang kambingnya yang betina, jangan yang jantan ya. Kalau bisa yang dari Inter Milan sana kambingnya. Biar mulai dikit. Kambing 1 ekor, Bang Mul, Bang Indra uang 500.000. Ente mau apa? Mau punya duit kan deh? Iya udah catat, jangan lupa tuh. Ingetin tuh Bang, ingetin. Hadro. Wah ini usaha tamat panjangan dulu. Usaha tamat lagi jangan. Dia juga butuh bantuan nih, butuh dana nih, lagi belum pondok. 1 rial apa lagi? Guru panjangan, guru. Wow, tapi mati hadro nih, hadro ada berapa ekor? Hadro. Ada berapa ekor? Lo mau nyumbang berapa duit lo? Hah? Ini hadro pada sedikit, pada gawe apa pada kemana? Banyak yang gawe. Nah, hadro 3 juta. Hadro 3 juta. Siap apa enggak? Bayarin tanggung Amazon. Siap apa enggak? Siap. Deal nih. Lu sama Habib nih. Buat Nabi, jangan pelit. Awas lu, tapi Mas. Ada 3 juta ya. Kalau sampai kagak ada 3 juta, gua doain nganggur seumur hidup, Sat. Gua doain nganggur seumur hidup, Mangatan. Hadro 3 juta. Catat semuanya nih yang lain yang mau nyumbang. Ayo bantuin buat Nabi, girangin hati, jangan pelit. Diganti berkali-kali lipat. Gua pengen tahu nih. Ini mah model-model gocapan semua kayaknya nih. Model-model gocapan. Mangatan dapat berapa tuh? Dapat berapa tuh? 3 juta, 4 juta 500. 4 juta 500 kambing 1 ekor. Alhamdulillah. Masih kurang berapa? 15 juta 500 nih sorban gua pengen ngider nih. Sorban Habib pengen ngider nih. Jangan pura-pura ngasih lo. Keluarin. Buat Nabi yang pelit bulan Rabiul Awal. Insyaallah pulang dapat gantinya yang banyak. Dapat ganti yang berkah, yang belum dapat jodoh insyaallah dapat jodoh yang solehah. Dapat yang perempuan dapat jodoh yang soleh. Keluarin semuanya. Ayo yang punya niat, punya hajat, apalagi yang orang tuanya udah wafat, niatin ya Allah, ini buat orang tua saya yang udah wafat. Gitu niatin, dosa kita udah kebanyakan, kita tebus dengan kegirangan kita dengan maulidnya Nabi Muhammad. Kita tebus. Senengin hati kita, bukan buat Habib, bukan buat Nabi. Habib begitu minta duit, lu kalau nggak dipintain pada pelit lu. Kagak nyadar. Uang banyak wajar, hidupnya susah, nggak bakal cukup. Bener ya? Gak cukup. Tapi kalau ngasih disenangin, diganti sama Nabi. Senangin hati, girangin. Kalau bikin suruh maulid sendiri kan kagak mampu. Pengennya hadir dong, hadir aja dah. Bawa perut kosong dah. Sekali-sekali nggak bawa beras, bawa bubuk kebuli. Jangan nyumbang air mulu. Banjir siang sana di air mulu maulid. Jangan. Airnya beb saya parcel, beb saya durian montong 5 pohon. Gitu. Macam-macam. Biar saya kambing sama kandang-kandangnya kan gitu. Saya beras mandi sama petani-petaninya gitu. Yang lain apa saya panggung semua apa segala macam. Ayo kita berpartisipasi, wujudkan kecintaan kita sama Nabi. Senangin dong, girangin dong. Selamat nanti dunia akhirat. Gitu. Ayo tunjukin cintanya. Ayo nih, sorban harus terbang nih sorbannya. Ini jangan kalau belum 5 juta jangan balik lagi ke sini. Seberapa aja gue bakal maksa. Jangan lihat ini. 2.000 lecek nih betul lagi. Ayo makin banyak berkah masuk surga depan depan loh. Nyumbang paling tinggi. Suruh sholat jamaah ngap-ngapan. Puasa Ramadan doang. Baca Quran kagak bisa. Sodakoh pelit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau lewat mana masuk surga Mas Bro? Masuk lewat mana? Kalau bukan lewat pintunya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ayo senengin hatinya nih terbang. Baca selawatnya sebelum saya tutup dengan tahlil. Allahumma shalli